Halo guys, balik lagi sama Mindra yang mau ngebawain segmen spesial manga yang berjudul Brutal atau Satsunjin Kansatsukan no Kokuhaku. Tapi disclaimer dulu, video ini khusus buat kalian yang umurnya 21 tahun ke atas karena dalam pembahasannya banyak aksi brutal, sadis, kejam, gore-nya banyak, plus isunya agak sensitif dan butuh pemahaman yang dewasa buat baca manganya atau nonton video ini. Jadi mohon pengertiannya ya. Oke, sebelum masuk ke chapter pertamanya, Mindra mau bahas sedikit tentang sinopsis awalnya. Jadi manga ini menceritakan tentang Hirokidan, seorang detektif kepolisian elit yang tampan dan berprestasi. Namun ternyata dia ini diam-diam menjalani kehidupan ganda sebagai seorang pembunuh berantai. Loh, kok bisa? Kira-kira gimana ya kisah selanjutnya? Yuk masuk ke pembahasan chapter pertamanya. Awal kisah kita disuguhkan dengan kasus pembunuhan sadis terhadap dua anak perempuan berusia 3 dan 4 tahun yang korbannya ini dimutilasi dengan sadis dan kejam, di mana tubuh mereka dikirimkan kayak sebuah paket pada keluarga mereka. Gila banget sih. Dan aksi ini kalian tahu dilakukan oleh siapa? Yaps, ini dilakukan oleh seorang pemuda berusia 16 tahun yang bernama Zaizen. Bahkan aksi gilanya ini sampai dijuluki sebagai kurir pembunuh. Karena aksinya ini, Zaizen ditangkap dan menjalani hukuman 18 tahun penjara. Gak setimpal banget sih sama hukumannya. Fast forward 20 tahun kemudian setelah kejadian itu, kita diperlihatkan lagi nih POV Hirokidan, sang MC di manga ini, yang sedang mendapatkan penghargaan dari inspektur kepolisian untuk kasus penyerangan berantai terhadap wanita di Kanto Selatan. Karena itulah dia jadi buah bibir pembicaraan semua orang di kantor kepolisian. Ada yang memuji dia karena ketampanannya, ada juga yang memuji dia karena prestasinya, dan ada juga yang iri atas pencapaiannya. Semua orang membicarakan kesuksesannya, bahkan kehidupan pribadinya pun jadi bahan gosip hangat di kalangan para cewek di kantornya. Dan rumornya Hirokidan ini punya gunung pribadi atau kawasan terpencil yang ia gunakan untuk menjalani hobinya membuat tembikar. Bahkan ia tak tanggung-tanggung sampai buat tungku pembakaran tembikarnya sendiri. Di tengah pembicaraan hangat tentang dirinya, tiba-tiba semua orang langsung tertuju ke arah televisi yang sedang menyiarkan berita kasus pembunuhan kurir pembunuh yang terjadi 20 tahun silam, di mana siaran televisi itu menampilkan seorang pemuda alias pelaku yang sudah dewasa itu tertunduk lemah penuh penyesalan yang mengakui kejahatannya di depan media. Tapi mind-blowingnya, di samping pengakuannya itu ternyata ada maksud dan tujuan lain dari dirinya, yaitu dimana dia akan menerbitkan sebuah buku, dan pengumuman itu tentu saja menjadi kontroversi dan kritikan semua orang yang menonton berita atau pengumuman tersebut. Dan kalian tahu buku apa yang diterbitkan oleh si pelaku? Yap, buku itu berjudul Lamunan, yang menceritakan tentang alasan psikologi yang melatar belakangi pembunuhan kedua anak itu. Sambil nangis terseduh-seduh, dia mengatakan setelah kejadian itu dia merasa ingin mati untuk menebus semua kesalahannya itu, tapi pengadilan dan negaranya ini membiarkan dia tetap hidup. Itulah kata statement si pelaku di media saat diwawancara. Nah, wah, hebohlah seisi kantor kepolisian itu dengan semua hujatan ke si Zaizen. Ada yang bilang itu cuman bualan saja, omong kosong, dan katanya tidak tahu malu. Ya emang sih gak tahu malu banget ya. Dan logikanya kalau orang benar-benar merasa bersalah, nggak mungkin lah ya bisa berstatement seperti itu, dan bahkan malah bisa menerbitkan buku gitu. Ini otaknya kemana gitu kan. Dan menurut salah satu
senior di divisi forensik yang ikut nih ke dalam penyelidikan kasus tersebut menyatakan bahwa kasus pembunuhan ini bukan kasus biasa karena pelaku yang bisa melakukan kejahatan sesadis ini dengan sekejam itu hanya bisa dilakukan oleh monster, dajjal, iblis, kan semuanya gitu. Itu sumpah, astagfirullahaladzim. Singkat cerita, masuk ke POV si pelaku yaitu Zaijen Yoshiyuki yang sedang makan mewah di hotel bersama seorang penerbit dari Zenon yang bernama Makoto Inoue yang tengah menanyakan proses penulisan bukunya si Zaijen nih. Dan si Zaijen ini malah menjawab ngelantur yang menjelaskan bahwa statementnya itu di televisi itu hanyalah sebuah acting dan malah menjelaskan proses dia dalam yaitu memutilasi si korban ke si Makoto dengan entengnya. Dan biadabnya katanya si Zaijen ini memutilasi korban itu perlu pembiasaan, dan jijinya setelah melakukan perbuatan asli sadisnya itu entah dapat ide setan dari mana gitu, dia malah memasukkan korban ke dalam kotak lalu dikirimkannya ke orang tuanya si korban gitu, dan katanya itu hanyalah sebuah prank. Bener-bener psikopat sih ya. Tentu aja si Makoto dengar cerita itu langsung keringat dingin dari tadi dan cuma berusaha untuk tenang dan menanyakan apakah si Zaijen ini tidak mau menemui keluarga korban supaya bisa pencitraan lagi di depan media dan bisa jadi topik hangat biar viral lagi nih. Dan seketika itu tiba-tiba si Zaijen bilang kalau dia bisa aja membunuh korban dengan tangan kosong. Apa coba jawabannya kayak gitu, kan nggak nyambung ya. Dan seketika tangannya si Zaijen ini langsung mencengkram kuat leher si Makoto dan hampir kehabisan napas nih si Makoto. Di sini situasinya udah mau kayak mau ngebunuh si Makoto ya. Dan katanya si Zaijen ini sangat amat merasakan kesenangan tersendiri saat dia melihat makhluk hidup kehilangan nyawanya. Nah, dan setelah melepaskan cengkramannya si Makoto, Zaijen ini bilang bahwa dia nggak mau menemukan korban sambil masukkan kulit bekas melon ke mulutnya si Makoto dan mengancam, bilang bahwa penerbit janji akan mengurus semuanya dan juga dia akan menyelesaikan tulisan bukunya itu. Sambil terbatuk-batuk nih, si Zaijen langsung meninggalkan dan mengakhiri pertemuan itu dengan si Makoto dan langsung pergi aja, dan katanya sampai ketemu lagi di rapat minggu depan. Setelah pertemuan itu menuju arah pulang, si Zaijen ini melihat semua pemberitaan di televisi, koran, dan majalah semua tentang kejahatannya yang tak bisa dimaafkan. Melihat itu, si Zaijen yang sedang jalan ke menuju stasiun ini untuk naik kereta langsung terbesit hasrat setan untuk membunuh gadis yang ada di hadapannya saat memasuki gerbong keretanya. Tapi untungnya dia masih bisa menahan hasrat itu, dan terkejutnya saat ternyata dia sampai di depan apartemennya. Di situ udah banyak banget aksi pendemo yang mengecam aksi kejinya itu, dan ternyata di sini identitas dia sudah sepenuhnya bocor ke publik. Tapi dengan tenangnya dia menelpon temannya untuk menyelesaikan masalah ini. Di sela pembicaraan itu, temannya ini alias si penerbit mengabarkan kalau ada kabar gembira nih bahwa reorder buku yang bakal dirilis ini sudah masuk ke dalam jumlah yang banyak pesanannya gitu, dan pasti diprediksi sukses besar. Wah, di sini si Zaijen kepalang kegirangan dengar kabar ataupun berita tersebut dan mengatakan bahwa publik ini bodoh. Mereka mengkritik, tapi juga mereka pula yang tertarik dengan
kasusnya ini. Dan di akhir teleponnya si Jae-jin ini menambahkan bahwa dia akan berjuang lebih keras lagi untuk menulis bukunya. Dan tanpa dia sadari, di balik kegirangan atau kabar baik ini ada seseorang yang sedang menunggu nih untuk membalaskan semua dendam dan juga perbuatannya. Wah, kira-kira siapa ya? Dan apa yang akan terjadi? Tunggu di next chapter berikutnya. Jana di pembahasan segmen berikutnya. Jangan lupa ya subscribe. Oke, kasih.